Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyumi Nurjannah, NIM 0142202026, jurusan Manajemen Dakwah Stambuk 2020. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Al-Iman untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tematik dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, kenapa Al-Iman ini penting untuk dibahas? Karena pada dasarnya ada korelasi antara iman dengan aktivitas yang dilakukan seseorang sehari-hari. Jadi bisa dilihat keimanan seseorang akan terlihat dari perilaku, cara dia bersikap dan perkataannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, afdaluha la ilaha illallah wa awda'uha imatatul adha tariqil wahya syu'bah minal iman. Yang artinya, iman itu ada 70 sekian cabang. Iman yang paling utama adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, karena iman ini ada korelasinya dengan kehidupan atau aktivitas kita sehari-hari, maka di sini aku akan ngejelasin tentang etika bersilaturahmi. Dalam Islam sendiri, seperti yang teman-teman ketahui, silaturahmi merupakan suatu amal soleh yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sebab memiliki banyak manfaat serta keberkahan di dalamnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang yang dijumpai. Silaturahmi sebagai tanda keimanan juga diungkapkan melalui sabda Rasulullah SAW, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Abu Hurairah. Nah, dalam bersilaturahmi juga memiliki etika, ada namanya etika bersilaturahmi. Yang pertama itu niat yang baik dan ikhlas. Di antara etika ketika bersilaturahmi ialah niat yang baik dan juga ikhlas. Di mana di setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas, maka Allah akan melimpahkan padanya pahala terhadap apa yang ia kerjakan. Selanjutnya, mengucapkan salam ketika bersilaturahmi. Mengucapkan salam kepada orang yang kita jumpai merupakan adab yang baik dan sangat dianjurkan. Yang ketiga, meminta izin sebelum masuk. Meminta izin ketika bertemu dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui perantara seperti menggunakan ponsel atau sebagainya. Sehingga sebelum kita bersilaturahmi, kita sudah ada pemberitahuan dulu terhadap orang yang akan kita kunjungi. Yang keempat, berpakaian yang sopan. Nah, ketika bersilaturahmi, seorang muslim juga sebaiknya memperhatikan pakaian yang ia kenakan, seperti pakaian yang menutup aurat, tidak transparan. Yang kelima, menjaga sopan santun. Selain menjaga adab berpakaian, orang yang hendak bersilaturahmi juga harus menjaga sopan santunnya selama di rumah tamu, baik itu ketika bersikap maupun ketika berucap. Selanjutnya, etika bertetangga. Nah, tetangga ini kan merupakan orang yang dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam aktivitas kita. Jadi, di antara etika bertetangga, yaitu memuliakan tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jar. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifah." Yang artinya, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di antara etika bertetangga yang lainnya yaitu memberi salam ketika berjumpa, saling tolong-menolong, menjenguk apabila sakit, berbuat baik kepada tetangga. Selanjutnya, etika berpolitik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik menurut istilah diambil dari bahasa Inggris yaitu politik, yang berarti sikap bijaksana atau berhati-hati dalam bersikap dan melakukan kebijaksanaan atau tindakan bijak. Etika politik adalah akhlak yang digunakan pelaku politik untuk mengatur, mengurus, dan memerintah sebuah wilayah dengan kebijaksanaan. Di Al-Quran,
dianjurkan harus bersikap musyawarah. Maka hal itu pula lah yang harus ditanamkan oleh para pelaku politik. Nabi Muhammad SAW saat memimpin umat Islam selalu bertanya tentang pendapat umatnya melalui para sahabat Nabi. Nabi Muhammad juga menerapkan prinsip-prinsip dan nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "An Abdillah ibnu Umar ibnu Qais radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina 'indallahi 'ala munabiri minan nur alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau." Ya, artinya sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum dan keluarga serta apa yang mereka pimpin. Diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih. Selanjutnya etika menerima tamu. Di antaranya berpakaian yang pantas, memakai pakaian sopan, yang rapi, bersih, dan menutup aurat. Menerima tamu dengan sikap yang baik, menjamu tamu, dan mengantarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Yang keempat, larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi merupakan suatu penyelewengan untuk kepentingan pribadi, sedangkan kolusi merupakan suatu persekongkolan rahasia untuk maksud dan tujuan yang tidak terpuji, dan nepotisme merupakan suatu kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri dalam suatu jabatan di lingkungan pemerintahan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dipahami dari segi agama Islam jelas menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum dalam arti merugikan orang lain, melanggar hak asasi manusia. Penyebab terjadinya hal tersebut disebabkan rapuhnya kualitas moral. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dapat kita lihat dari penjelasan di atas bahwasanya korupsi, kolusi, dan nepotisme ini merupakan benalu sosial baik bagi masyarakat maupun bagi bangsa dan negara. Yang terakhir, etika dalam berdagang. Di antara etika dalam berdagang ialah sidik atau jujur. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti tidak berbohong, tidak menipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auful kaila wal mizan bil qist." Yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Nah, yang kedua itu amanah dan tanggung jawab, tidak menipu, menepati janji, murah hati dalam pengertian ramah, sopan santun, tanggung jawab, senyum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dan terpenting, tidak melupakan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.